Terima kasih Pak Hanefi, Bapak Ibu sekalian peserta workshop ini dan juga seluruh pengelola KARS, Pak Dr. Sutoto beserta tim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Um, Rasanya bahagia sekali saya hari ini. Kalau cerita tentang bagaimana menulis yang audiensnya dosen itu saya kira biasa ya, karena dosen itu memang suka nggak suka ya, salah satu pekerjaan yang harus dilakukan adalah menulis. Tetapi ketika ini diinisiasi oleh KARS sampai membuat jurnal, membuat pelatihan, ini saya kira luar biasa ya, karena lebih banyak orang yang ingin menularkan kebaikan gitu kalau bagi saya. Jadi saya izin untuk memulai presentasi hari ini, yang mungkin di presentasi hari ini sebetulnya lebih ke memprovokasi Bapak Ibu lebih tepatnya, karena nanti saya ingin sekali menunjukkan betapa bahasa yang lebih betul apa ya, betapa gemesnya saya gitu melihat bahwa paper-paper asing itu banyak yang simple-simple gitu. Hanya mungkin kita sudah agak minder wardah gitu ketika melihat wah bahasanya Inggris langsung silau sudah gitu ya. Hanya karena persoalan bahasa yang digunakan. Nah, pada hari ini mungkin saya ingin sebagai ilustrasi saja memancing ide-ide dan menunjukkan paper-paper seperti apa sih yang publish ke jurnal ya. Tentu ini sampling saja. Ya, saya beri judul menulis artikel itu salah satu cara untuk berbagi cerita ya. Berbagi cerita, berbagi pengalaman. Memang ada macam-macam cara ya. Kita bisa pakai sosmed, pakai Instagram, berbagi cerita juga bisa, di WA group juga bisa gitu. Nah, menulis artikel ini salah satu cara. Dan keuntungannya karena ini di bentuknya artikel, kemudian di jurnalnya KARS, maka ya harapannya insya Allah jurnal ini selamanya ada. Jadi Bapak Ibu tidak akan kehilangan jejak ketika sudah menulis di sini. Nah, berbeda kalau kita nulis di Instagram gitu kan, Instagramnya bisa tutup gitu ya. WA group juga bisa bubar gitu. Tapi kalau di jurnal, ya tentu doanya jurnal ini akan ada selamanya gitu. Nah, ini akan menjadi cerita dan juga sekaligus menyemangati orang lain. Ya, saya ingin mulai dari jurnal KARS-nya dulu ya. Saya ingat ini ketika berbagi juga cerita tentang jurnal KARS ini kan jurnal online. Online siapa saja bisa mengakses gitu, mahasiswa mau kedokteran, keperawatan, manajer, siapapun bisa mengakses, masyarakat juga bisa mengakses. Dan ternyata kita harus berbangga terhadap Indonesia ya, negara kita ya. Ini saya juga belum lama tahu bahwa Indonesia itu kontribusi sangat tinggi dalam hal publikasi jurnal dengan open access, akses terbuka di Indonesia. Bahkan ini Indonesia nomor satu, dan ini hal yang baik ya. Kadang-kadang kalau bicara nomor satu itu agak waduh, kalau ini terkait dengan penyakit gitu kita agak khawatir. Tapi ini hal yang baik ya, yang dilakukan oleh kita semua. Indonesia menempati urutan pertama, ada 1.700 jurnal dengan open access. Nah, jadi sarananya sudah dibuka selebar-lebarnya, termasuk ditambah dengan jurnal KARS ini, sehingga tentu harapannya kemudian lebih banyak orang bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, nah kalau bercerita soal mengapa menulis gitu, ya mungkin nanti juga bisa ketika tanya jawab gitu kita berdialog ya. Kenapa Bapak Ibu juga tertarik menulis?
Padahal menulis itu bukan syarat menjadi surveyor, bukan syarat Bapak Ibu untuk berkiprah dalam akreditasi rumah sakit, ya bukan. Tapi toh Bapak Ibu bersemangat untuk menulis. Nah, saya juga lalu mereflek apa yang saya alami ya. Kalau saya lihat kembali, sebetulnya track saya juga agak lucu gitu. Menulis buku yang pertama kali saya tulis itu bukan di bidang kesehatan masyarakat. Nah, ini bukunya malah buku cerita. Ini yang betul-betul saya menulis sendiri begitu ya di buku. Jadi bukan hanya menulis bab buku. Mengapa menulis? Ya, ini awalnya malah 2018. Ini saya malah mengawali dengan menceritakan sebagian dari perjalanan hidup saya gitu. Tapi ini perjalanan yang ada kaitannya dengan musik. Baru kemudian ketika saya masuk ke buku kedua 2020, ini buku yang sungguh sangat lama prosesnya. Karena saya masih ingat betul memulai proses ini itu di sekitar tahun 2003. Dan Bapak Ibu bisa membayangkan, waduh, masa butuh 17 tahun loh. Nah ya, butuh 17 tahun tuh bukan artinya setiap hari menulis ya, tidak. Tetapi karena banyak proses sebetulnya tidak confident ya, tidak percaya diri, belum mantap gitu rasanya. Dari situ kemudian lebih mulai menyenangi menulis, dan akhirnya 2 buku yang terakhir kembali tidak terlalu terkait dengan bidang saya, karena ini menulis untuk menyembuhkan diri sendiri ya. Ini terjadi ketika Prof. Iwan berpulang. Ya, jadi motivasi orang menulis banyak sekali Bapak Ibu. Kalau sedang pendidikan ya tentu itu merupakan syarat. Nah, untuk Bapak Ibu saya yakin kalau sebagian besar ini Bapak Ibu surveyor misalnya atau manajer ya, saya yakin ada motivasi bahwa Bapak Ibu ingin menjadi surveyor yang tidak biasa atau menjadi manajer yang tidak biasa. Dan tidak biasa itu antara lain adalah ini, punya track record, punya catatan-catatan, punya publikasi-publikasi yang ditulis antara lain di jurnal JHA. Ya, kalau dosen menulis juga bisa untuk motivasi mencari insentif. Karena ketika kita berhasil publikasi, apalagi di jurnalnya rankingnya tinggi gitu, kemudian bisa minta ke universitas. Ini saya sudah berhasil, dan kemudian universitas atau fakultas memberikan insentif. Jadi macam-macam motivasi untuk menulis. Nah, ini menurut saya salah satu alasan yang penting, Bapak Ibu. Ya, KARS ini kan sudah pasti bergerak di bidang quality gitu ya. Bapak Ibu juga sehari-hari pekerjaannya pasti banyak terkait dengan how to improve, apakah itu prosedur, apakah itu budaya, apakah itu hal-hal yang terkait dengan patient safety, penulisan rekam medik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, salah satu alasan yang menurut saya ini juga menarik ya. Di sini ini paper ini mereview tentang berbagai upaya quality improvement. Ya, dan kemudian mereka melakukan systematic review dari berbagai studi-studi perbaikan mutu, termasuk juga proyek-proyek quality improvement yang menggunakan PDSA. Dan yang menarik serta membesarkan hati di sini adalah ketika quality improvement itu dilakukan dengan metode yang betul, cara melakukan PDSA-nya juga rigorous, kemudian metodenya juga bisa direplikasi dengan jelas oleh orang lain. Maka hasil systematic review-nya itu menunjukkan bahwa hampir 100% itu memang bisa menunjukkan perbaikan. Jadi upaya ini tidak sekedar jerih payah, enggak. Jerih payah ini hasilnya memang betul-betul ada improvement.
Nah, kalau seperti ini kan sebetulnya mungkin penyebaran dari quality improvement itu akan lebih cepat ketika memang kita lebih banyak berbagi. Ini loh cara rumah sakit saya mengatasi masalah ini. Itu lebih banyak di-share ya, antara lain melalui publikasi-publikasi ini. Orang lain tidak perlu mengalami kegagalan, tidak perlu tertatih-tatih ketika misalnya dia membaca papernya Bapak Ibu, oh gini ya ternyata caranya melakukan itu. Ya. Jadi ini mudah-mudahan juga menjadi penyemangat dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kemudian apa yang akan kita lakukan itu ada standarnya. Kalau akreditasi itu kan selalu kita mengacu pada standarnya ya, ada standarnya, ada guideline-nya. Maka saya kira kita akan merasa bahwa kita ini ada acuannya yang jelas, ada yang dituju itu jelas. Seperti itu loh yang baik. Ya, karena sudah ada standarnya. Nah, saya tidak akan kuliah metodologi, Bapak Ibu jangan khawatir. Tapi saya hanya menunjukkan bahwa kalau kita melihat apa yang di depan Bapak Ibu ini adalah standar untuk reporting penelitian ya. Jadi ini guidance untuk reporting berbagai jenis penelitian. Dan Bapak Ibu bisa melihat di situ bahwa di situ juga ada randomized trial, ada observational studies, systematic reviews, makin ke bawah Bapak Ibu akan melihat juga bahwa di situ ada quality improvement studies. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan ini ada standarisasinya untuk reportingnya, dan ya kita tidak perlu berkecil hati untuk melaporkan berbagai upaya quality improvement karena standarnya ada gitu. Jadi saya hanya ingin mengawali dengan mengatakan bahwa ini jelas kok, barangnya jelas, ada yang dituju. Nah, sehingga kita kemudian mendorong diri sendiri untuk memenuhi standar itu. Ya persis seperti apa yang dilakukan di akreditasi kan seperti itu ya. Nah, di sini ini dikenalkan apa yang disebut dengan Squire. Ya, Squire ini nama reporting guide-nya. Dan sekilas saja di reporting guide itu sebetulnya isinya adalah atau statement atau questions. Kadang-kadang bentuknya pertanyaan, kadang-kadang bentuknya statement. Squire ini singkatan dari Standards for Quality Improvement Reporting Excellence. Jadi melaporkan perbaikan mutu yang terstandar begitu. Nah, bagian-bagiannya sebetulnya kalau secara sekilas ya nanti Bapak Ibu akan membahas ini lebih detail di minggu depan ya, karena ini sebetulnya kalau secara garis besar sama seperti jurnal pada umumnya ya, ada judul, ada abstrak, kemudian ada introduction, methods, result, discussion, dan kemudian lain-lain. Nah, ini secara strukturnya sama. Nah, nanti lebih mendetailnya nanti di workshop berikutnya saya kira kita akan mencoba menerapkan ini gitu. Baik, jadi tadi ada standar reportingnya Squire yang ini akan menjadi acuan kita. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya masuk di bagian kedua nih. Nah, bagian kedua ini saya ingin ngompori Bapak Ibu gitu ya. Ngompori itu memprovokasi Bapak Ibu sekalian. Nanti mohon komentarnya ya. Kalau Bapak Ibu melihat ini, di sebelah kanan Bapak Ibu melihat ya, oh ini SERVQUAL gitu ya. SERVQUAL itu kalau di S2 manajemen atau manajemen pelayanan kesehatan itu bahkan kalau di tempat saya mengajar itu ada rumor nggak boleh lagi loh neliti SERVQUAL, saking banyaknya gitu ya. Itu dilakukan sehingga sampai ada rumor begitu. Nah, ini ketika saya melihat ini, waduh,
Saya merasa nomor satu ini jurnalnya keren ini, Health Service Research, ini jurnal yang bagus. Tahunnya juga tidak terlalu lama ya, 2014. Tapi ketika saya melihat judulnya, pengukuran tingkat kepuasan pasien di sebuah rumah sakit ya di Tanzania gitu ya. Terus saya buka-buka hasilnya, ini mean score antara yang diharapkan dengan yang kenyataan gitu ya. Lalu masing-masing ada 5 dimensinya Serqual. Terus saya berpikir, lah kalau seperti ini banyak banget ini orang yang bisa menulis seperti ini. Sehingga kadang-kadang memang yang ditulis itu bukan hal-hal yang harus original, harus luar biasa, hal-hal baru, itu tidak ya. Dalam banyak hal menulis adalah berbagi, sharing. Dan ya ini contohnya ketika saya melihat ini jadi gemes saya. Ini di Indonesia banyak banget ini yang bisa menulis begini. Sekalipun kenyataannya mungkin tidak muncul di jurnal Health Service Research itu. Karena apa ya? Antara lain mungkin kita sudah silau tadi ya. Waduh, bahasa Inggris gitu mungkin itu sudah menjadi barrier dan itu kemudian ya sedikit banyak mempengaruhi semangat kita untuk menulis. Nah, mudah-mudahan hadirnya JHA ini menjadi memperluas kesempatan untuk kita menuliskan cerita yang kita miliki, upaya yang itu dilakukan di Rumah Sakit Bapak dan Ibu. Contoh lain Bapak Ibu, wah ini saya juga gemes sama saja, dan saya yakin sekali persiapan akreditasi itu kita punya contoh seperti ini banyak banget. Ini judulnya itu ya, membuat a new health education model gitu untuk pasien dengan hepatitis B, chronic hepatitis B. Setelah saya lihat papernya, intinya itu cuma dia memperbaiki SOP. SOP-nya tadinya yang di sebelah kiri ini Bapak Ibu, patient admission, kemudian pasiennya bisa baca tidak, kalau bisa baca dikasih leaflet, ya kan? Terus habis itu, kalau tidak bisa baca, baru kemudian dijelaskan oleh dokter atau perawat, lalu selesai. Itu SOP lama. Nah di paper itu sebenarnya yang diceritakan adalah mereka memperbaiki saja SOP-nya dari yang lama menjadi yang di sebelah kanan itu. Ini SOP yang baru. Kalau dilihat gitu alurnya ya nggak luar biasa amat gitu ya. Patient admission, kemudian suruh nonton video sendiri. Wah sekarang itu kan hampir semua orang bisa bikin video sendiri ya. Itu sudah bukan barang mewah lagi. Suruh nonton video. Setelah itu diberi kuesioner sederhana gitu. Diberi kuesioner sederhana dan kemudian kemudian ada flow-nya ya, ada yang diberi teks saja, tapi ada juga yang mungkin diajak diskusi sudah mudeng apa belum gitu ya, ada ruang kecil, kemudian setelah itu baru di discharge dan kemudian ya ini pakai WeChat ini. Ya, di paper itulah yang diceritakan perubahannya dan kemudian mereka mengukur sebelumnya hasilnya gimana, pengetahuannya seperti apa secara sederhana dan setelah diubah menjadi SOP yang baru, itu pengetahuannya lalu seperti apa. That's it. Itu yang dilakukan ya. Jadi ini betul-betul saya ingin membesarkan hati Bapak Ibu dan menyemangati Bapak Ibu bahwa banyak hal yang kita bisa berbagi dengan rumah sakit yang lain. PDCA itu sesuatu yang sudah lama ditemukan, tapi tidak pernah usang. Kalau kita melihat publikasi-publikasi yang menggunakan PDCA, terus-menerus ada report PDCA untuk berbagai masalah, berbagai penyakit, bisa primary care, bisa hospital, itu pola ini terus dipakai.
Dan ini bahkan ada yang sampai kemudian melakukan systematic review ya, apakah betul-betul PDCA yang banyak dilakukan itu memang bisa improve quality kah? Dan bagaimana mereka melakukan PDCA-nya atau PDSA-nya sama saja. Dan ini antara lain di sini lessons learn-nya adalah ketika melakukan PDSA itu mungkin tidak terdokumentasi dengan detail, cycle-nya juga mungkin jangan-jangan hanya satu cycle kemudian selesai. Jadi ya, yang cycle yang berulang itu juga tidak terjadi, dan kemudian monitoring yang periodik untuk melihat apakah memang sudah bertambah bagus itu juga tidak terdokumentasi dengan baik. Akan tetapi PDSA, PDCA ini sesuatu yang terus evidence pengalaman itu diterbitkan di banyak jurnal ya. Ini contohnya ini Bapak Ibu, ini memang di primary care. Dan mereka penasaran, standarnya sepertinya sama kita 1 jam itu ya, 1 jam waktu tunggu. Di tempat penelitian ini dia tadinya baseline-nya kalau tidak salah 71 menit cycle time-nya. Nah, sehingga dia berusaha menurunkan itu. Setelah 1 tahun dari 71 menit hanya menjadi kalau nggak salah 67 menit. Hanya turun 67 apa 65 kalau nggak salah, jadi turun 6 menit ya. 1 tahun kemudian baru betul-betul bisa konsisten turun menjadi 60 menit. Nah, mari kita lihat apa yang mereka lakukan gitu. Dan mungkin Bapak Ibu juga mereflek, apakah ini sesuatu yang kita tidak bisa melakukan? Siklus 1 diskusi dengan ya ini yang terkait dengan kegiatan ini ya. Kenapa sih terlambat? Apakah karena registrasinya, pendaftarannya, ataukah memang setelah pendaftaran prosesnya itu kemudian lama? Siklus 2 melakukan value stream mapping. Saya kira banyak sekali orang yang sekarang sudah bisa melakukan value stream mapping. Lalu siklus 3 baru memperbaiki flow, siklus 4 pertemuan bulanan, dan baru di siklus kelima ada otomatisasi pencatatan waktu dalam e-medical record-nya. Ya, itu yang mereka ceritakan di situ ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat jurnalnya, ini British Medical Journal, BMJ, salah satu jurnal yang reputasinya paling bagus, Open Quality 2020. Jadi ini tadi meyakinkan Bapak Ibu bahwa PDCA itu tidak pernah usang ya, tidak pernah usang. Masalah selalu berkembang. Nah, akreditasi juga begitu. Akreditasi ya kita kan, negara kita juga terus-menerus dikembangkan, diperbaiki dari waktu ke waktu gitu. Waktu saya lihat paper ini pertama kali, wah keren ya, GCI gitu kan. Tapi terus setelah saya lihat-lihat dalamnya, ya masih keren. Tapi begini, saya kemudian melihat, oh ini ternyata cerita rumah sakit ketika persiapan akreditasi. Persiapan akreditasi sampai dengan telah terakreditasi, lalu diamati pasca akreditasi menggunakan satu indikator, yaitu medication administration error. Nah, jadi penelitian itu memang bisa kita lakukan di awal, niatnya memang penelitian. Tapi cara lain adalah di sekeliling Bapak Ibu bertebaran data-data sekunder di rumah sakit ya, yang itu selalu bisa diperbaiki kualitasnya. Dan saya yakin tidak sulit untuk Bapak Ibu membuat grafik seperti ini ya. Sebelum akreditasi gimana, lalu setengah tahun kemudian perkembangannya tambah bagus atau tambah banyak errornya, dan kemudian diikuti terus sampai kemudian ya alhamdulillah di sini hasilnya kemudian makin lama error itu makin berkurang. Ya, ini sekali lagi persiapan akreditasi ini ya kita semua mengalami, dan data-data ini saya kira sangat bisa dihasilkan oleh Bapak Ibu. Nah,
Ya, di luar itu memang ada juga sih penelitian-penelitian yang mungkin ini biasanya lebih banyak dikerjakan di level disertasi gitu ya. Menemukan care bundle untuk emergency laparotomi, bimbingannya Prof. Iwan yang kemudian saya teruskan itu membuat bundle untuk odontektomi misalnya. Dan kemudian ini memang desainnya ada kelompok yang diberi intervensi, ada yang tidak pakai bundle, dan kemudian kita bisa melihat seberapa besar penurunan kematiannya. Nah ini di sini contohnya dari 15,6 menjadi 9,6. Ya ini juga ada penelitian-penelitian semacam ini. Baik, jadi itu dari sisi apa ya? Saya ingin membangkitkan kepada Bapak Ibu ini ibaratnya di apa? Tambang emas gitu, tambang emas kanan kirinya Bapak Ibu ada sangat banyak data. Dan kemudian bagaimana kita memulainya? Nah, tentu semua orang akan bisa kalau kita sudah biasa ya. Dan saya kira pelatihan ini, workshop ini inginnya makin lama Bapak Ibu akan merasa, oh menulis itu ya bisa kok gitu. Papernya sudah mulai publish, saya lihat di chat tuh, wah sudah ada yang publikasi 1, ada yang 2. Nah, ini awal yang baik dan terus terang kami di JHA kita ingin itu menjadikan lama-lama jadi kayak budaya juga ya, sehingga apa yang kami lakukan adalah saya berusaha membuat tulisan itu bisa difahami semua orang. Kita tidak terlalu melihat apakah desainnya gini, biasnya gini ya. Saat ini kita hanya tahap pertama membuat orang senang menulis, senang bercerita, dan kemudian kita memperbaiki supaya visualisasinya, bahasanya itu lebih rapi, lebih enak dibaca gitu. Jadi nanti dengan berjalannya proses, mudah-mudahan ini juga makin lama makin bertambah baik. Baik, Bapak Ibu menuju di akhir. Di JHA mungkin nanti juga akan diceritakan kita ada 2 macam artikel. Satu adalah namanya memang artikel penelitian dan yang satunya adalah laporan peningkatan mutu. Jadi ada 2 hal. Dan tidak ada mana anak emas, mana KW1, mana KW2 itu tidak ada. Dua-duanya ini adalah tujuannya berbeda, stylenya berbeda, style berceritanya berbeda. Tapi di mata kami ini sama menariknya begitu ya. Nah ini ibarat kalau mudah-mudahan Bapak Ibu sudah makan siang, tapi kalau ada yang belum gitu, kalau artikel penelitian itu ibaratnya kita bercerita sate yang enak itu sate yang kayak apa toh? Apa yang ada gosong-gosongnya sedikit, suaranya coklat gitu, apa mulus putih gitu, atau yang seperti apa yang enak? Nah ini penelitian-penelitian deskriptif ya. Atau kita berpikir kalau bahannya saya ganti seperti ini, rasanya tambah enak enggak ya? Ya. Atau kalau cara memasaknya saya ubah, apakah nanti satenya akan lebih lezat? Nah, ini sifat-sifat cerita di dalam artikel penelitian itu seperti itu. Entah itu deskriptif, entah itu penelitian intervensi, ada berbagai macam jenis-jenis penelitian. Nah, sedangkan kalau laporan peningkatan mutu itu seseorang sudah mencoba membuat gitu dan kemudian dia tahu, oh saya sudah ketemu nih caranya bikin sate yang enak. Nah, kemudian ini diceritakan pada orang lain. Gini loh caranya, step-stepnya 1, 2, 3, how to improve supaya sate itu enak, itu caranya seperti ini. Nah, di laporan peningkatan mutu itu seperti itu. Dan ini bisa dilakukan untuk apa saja ya, misalnya Bapak Ibu ada yang mengubah SOP, atau Bapak Ibu ada yang melakukan otomatisasi sesuatu, begitu. Langkah-langkah ini menjadi resep gitu ya, menjadi resep yang kemudian ini
bisa dibagikan pada orang lain. Dan lalu kemudian kita menunjukkan, oh ini hasilnya enak loh, hasilnya lebih menarik. Gitu. Jadi dua-dua jenis artikel ini sama bagusnya dan sama bermanfaatnya, hanya memang cerita yang disuguhkan memang agak berbeda. Baik, Bapak Ibu, ini terakhir. Oh, kok nggak bunyi? Ya. Ini terakhir, jadi ini terima kasih sekali Bapak Ibu para penulis yang sudah berkenan untuk berkontribusi pada JHA. Kami sangat senang dan juga bangga. Kalau bagi dosen memang ada kata-kata publish or perish, ya. Kamu punya publikasi atau kamu kemudian akan kehilangan reputasi gitu, karena ini sebagai dosen. Tapi kalau sebagai surveyor, sebagai manajer, ada satu P lagi, yaitu pride, ya, kebanggaan gitu. Karena ini akan menjadi harapannya salah satu yang dibanggakan oleh Bapak dan Ibu. Dan di akhir saya ingin mengatakan begini, ya, menulis itu saya pikir merupakan salah satu bagian dari siklus, ya, siklus kehidupan. Di awalnya mungkin kita berusaha bekerja. Lalu setelah itu bekerja lebih baik lagi, dan kemudian terus improve. Nah, ada satu titik di mana kita mungkin ingin mulai menularkan apa yang hikmah yang sudah kita rasakan itu, kita ingin membagikan pada orang lain. Dan disitulah saya kira menulis ini merupakan bagian dari kehidupan profesional seseorang, apakah itu surveyor, Bapak Ibu mungkin duduk di komisi atau manajer atau direksi rumah sakit, termasuk juga Bapak Ibu yang mengelola di KARS ini. Terima kasih, saya kira sekian. Mohon maaf kalau agak panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan aplaus dulu untuk Prof. Uut, Bapak Ibu, boleh secara langsung maupun virtual. Baik, selamat datang juga Prof. Ari Probandari, sudah mengikuti sejak beberapa waktu yang lalu. Ya, terima kasih, Prof. Bapak Ibu, kita masih punya waktu karena tadi kita terlambat memulai, jadi ada waktu untuk berdiskusi dulu. Ini ada pancingan dari Prof. Uut, ya, berbagai macam ide-ide yang ternyata nggak harus luar biasa, yang Bapak Ibu ternyata sudah punya banyak juga ya di rumah sakit. Dorongan untuk menyusun artikel. Mungkin silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, komentar, maupun share pengalaman, kami persilahkan. Bisa raise hand Bapak Ibu atau bisa tulis langsung di kolom chat. Sembari menunggu mungkin ada komentar juga dari para panelis, Pak Toto, Pak Hani, atau Pak Joni. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Toto dulu. Atau masih di mute? Silahkan Pak Ani. Ya, jadi memang kita itu mempunyai kewajiban, ya, sudah ada aturannya Permenkesnya, bahwa rumah sakit itu harus melakukan penelitian, dan ini kayaknya merupakan titik lemah dari banyak rumah sakit. Jadi saya sangat bangga sekali kerjasama dengan Ibu Prof. Adi Utarini, dan ini yang luar biasa. Sudah berapa, Prof? The fifth woman in the world, apa? Ya, pokoknya orang yang paling top, lima perempuan paling top di dunia. Tapi masih mau membantu kita dengan hal-hal yang sangat sederhana. Jadi kita seringkali beranggapan bahwa penulisan itu harus wah gitu. Jadi kita nggak mampu gitu. Tapi ternyata masih ada juga profesor-profesor yang bisa mendorong kita untuk ikut di dalam pikiran dari bawah, pelan-pelan, semua bisa, semua gampang. Nah, itu mungkin yang ingin kita. Jadi semua orang paling tidaklah pernah menulis 1, 2, 3, 4 paper di dalam hidupnya, di dalam profesinya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Uut sudah memprovokasi teman-teman, khususnya para surveyor. Saya melihat dari para pesertanya ini, hampir semuanya mereka adalah para
surveyor. Jadi saya merasa sangat gembira dan bangga bahwa para surveyor kita ini punya minat yang tinggi untuk menjadi penulis dan juga peneliti tentu saja. Ya, jadi untuk itu saya juga ingin menyapa Prof. Ari Probandari. Terima kasih Prof. Ari sudah membantu kita untuk kali tahun yang kedua ya. Gitu. Jadi tentu saja harapannya itu akan timbul mulai dari rasa percaya diri untuk menulis artikel ilmiah, ya, meneliti, dan kemudian menjadi dalam tanda petik keranjingan untuk menulis gitu ya. Nah, tentu saja kita di KARS menyediakan berbagai cara untuk apresiasi gitu. Jadi ini juga harapannya kita akan tetap memberikan apresiasi sebagaimana tahun lalu ada pada bicara di Pitselnas, CHA dan lain sebagainya ya. Mungkin kita akan mencoba untuk menambahi lagi apresiasi. Saya kira itu Pak Hanefi. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Prof. Uut, ada pertanyaan dari kolom chat. Yang mungkin yang pertama pernyataan dari Bu Evina ya. Kesulitan besar bagi perawat adalah menulis gitu. Itu apakah betul Bu ada hubungan antara profesi, terutama di profesi kesehatan dengan kemampuan atau kompetensi menulis ya? Ini Bu Estefina mengatakan kalau perawat itu kesulitan besarnya adalah menulis. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Kandar, apabila kami akan mengambil penelitian tentang pengelolaan pasien MPP, ini dengan judul deskripsi permasalahan pemulangan kompleks ODGJ hasil pengelolaan MPP di Rumah Sakit Jiwa Jateng. Oh, ini baru menyampaikan ini ya, menyampaikan ide begitu. Ya, silakan Prof. Uut. Pak, terima kasih juga Bapak Ibu pertanyaannya ya. Rasanya kok saya tidak percaya ya bahwa ada kaitan antara profesi dengan produktivitas menulisnya ya. Karena ya profesi kita ini, profesi kesehatan itu profesi yang sangat dekat dengan aktivitas menulis ya. Dan memang keseharian profesi dokter, bekerja sebagai klinisi, perawat bekerja sebagai klinisi itu kan mendengarkan dan kemudian mencatat, menulis. Jadi menulis sesungguhnya merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupan profesi perawat. Saya kira kita belum lupa ya, dulu tulisan tangan bagus itu dianggap dokter yang jelek kalau tulisan tangannya bagus gitu. Sehingga terus tulisan tangannya pada jelek-jelek gitu. Tapi terlepas dari itu kan menulis juga, menulis medical record untuk melindungi profesi kita juga menulis gitu. Jadi menulis itu sendiri menurut saya ini bagian yang lekat dengan profesi. Nah, persoalannya tinggal kemudian melatih untuk menulis dalam bentuk yang berbeda kan. Menulis rekam medik tentu akan berbeda dengan ketika kita akan menulis dalam bentuk publikasi begitu ya. Dan memang ketika berbeda ini sebetulnya ya kami percaya dengan komitmen Bapak Ibu, dengan kemudian ada fasilitasi pelatihan, saya percaya ini sesuatu yang bisa kita lakukan, Bu. Asal memang Bapak Ibu juga bersemangat untuk ya mari kita coba begitu ya. Mari kita coba dan kemudian ya kita berproses bersama-sama dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga sabar gitu ketika memasukkan artikel dan kemudian mungkin merasa ini kok bolak-balik dikembalikan, itu adalah komitmen untuk memperbaiki ya. Hampir tidak ada artikel yang kami tolak
kecuali ketika ini memang di luar skop jurnal itu. Misalnya saja kalau saya nggak salah ingat itu ada yang mengcompare 2 jenis obat begitu ya. Wah, ini sudah masuk ke mungkin lebih baik ke jurnal-jurnal yang orientasinya memang klinis gitu. Jadi ini di luar skop. Tapi kalau di dalam skop, whatever apa yang dicoba diceritakan oleh Bapak Ibu, itu mungkin dalam 5 tahun paling sedikit pertama kita akan berusaha untuk memperbaiki ceritanya. Jadi ya singkatnya, setelah termotivasi mudah-mudahan lalu mencoba. Takutnya nanti setelah termotivasi hari ini lewat dan kemudian kembali lagi gitu. Ya ini harus dilanjutkan, makanya ini kemisannya ini ada beberapa kali gitu, harapannya memang ada produk yang dihasilkan dan sama-sama kita kembangkan juga. Nah, kemudian ada pertanyaan yang terkait dengan ODGJ ya. Rasanya kita punya ya Pak Hanefi ya paper yang ada kaitannya dengan ODGJ. Saya agak lupa. Mungkin bukan ODGJ tapi discharge planning untuk mental health problem. Seingat saya ada. Jadi ya dari Pak Kandar juga Bu. Ada ya. Ya. Jadi kalau ini kan seperti kelola pasien MPP dengan judul deskripsi masalah pemulangan kompleks ODGJ. Ya, itu saya kira itu sangat bisa ya. Sangat masuk dalam skop apakah deskripsinya atau mungkin lebih menarik juga kalau bukan hanya deskripsinya tapi lalu ya diidentifikasi problemnya dan nanti dalam tahap berikutnya mungkin Bapak Ibu akan mencoba untuk improve sehingga kompleksitas masalah ketika discharge ini menjadi makin lama makin berkurang gitu. Saya kira ini ya ide yang baik. Ya, terima kasih Bu. Sebelum lanjut ke Prof. Ari, ada satu pertanyaan lagi dan mungkin ini ada beberapa hal yang mirip dari Bu Islami. Sebagai auditor SPI, saya melakukan banyak kegiatan pengambilan data. Nah, pertemuan ini sangat menginspirasi untuk mengupgrade hasil audit saya menjadi sebuah karya penelitian. Gitu. Nah, mungkin rekan-rekan juga punya banyak ya hal serupa, kegiatan yang terkait dengan tupoksinya, menghasilkan sebuah, kayak ini ada laporan SPI, begitu mungkin juga ada berbagai macam laporan lain, tapi bagaimana prosesnya merubah dari laporan pertanggungjawaban kegiatan menjadi sebuah artikel ilmiah seperti itu Bu. Mungkin hal yang serupa juga terjadi. Iya, ini Bapak dan Ibu, kan saya tadi juga menyampaikan Bapak Ibu nih di tambang emas gitu ya, banyak data yang sebetulnya bisa ditulis. Nah, kita kan masih akan ketemu beberapa kali tuh. Kalau saya usul begini Pak Hanefi supaya lebih konkret ya, kalau boleh Bapak Ibu kirimin ke kami laporan SPI itu kayak apa sih, gitu ya. Kirim ke kami, kemudian nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan membahas secara bertahap. Ibaratnya itu bahan mentahnya sudah ada, terus mau dimasak apa gitu. Apakah mau dimasak menjadi lebih ke ini loh, di kegiatan SPI itu dideskripsikan secara sistematik how we did it gitu ya, SPI-nya, atau mungkin juga sampai ke hasilnya proses SPI seperti apa, deskripsi hasilnya seperti apa, dan kemudian sampai dengan rekomendasinya seperti apa. Tapi saya kira akan lebih konkret kalau Bapak Ibu berkenan kirim salah satu, nanti kita coba mungkin malah menjadi Pak Hanefi salah satu exercise gitu untuk dari bentuk itu menjadi bentuk yang lebih menyerupai bisa artikel, atau kalau kemudian ada improvementnya ya bisa juga menjadi laporan peningkatan mutu. Ya, betul sekali Bu. Jadi nanti setiap akhir dari workshop kita, Bapak Ibu akan melakukan praktek mandiri jam 3.10 ya kalau hari ini. Di mana nanti ada kertas kerja, salah satu yang akan Bapak Ibu lakukan adalah mengidentifikasi berbagai macam upaya peningkatan mutu maupun penelitian yang pernah Bapak Ibu lakukan atau pernah ikuti
termasuk tadi ya beberapa kegiatan yang juga bisa diangkat menjadi sebuah artikel penelitian. Jadi nanti sore kita ada exercise-nya. Ya. Baik, terima kasih Bu, Bapak Ibu semua. Kita sekarang akan masuk ke sesi kedua, akan disampaikan oleh Prof. Ali. Satu menit aja Pak Hanefi. Ini ada yang bertanya. Ya, silakan Bu. Ya. Bagaimana memulai penelitian dengan judul penelitian? Kayak waktu kuliah itu loh, kuliah itu kan kita diminta mengajukan judul ya. Ya, memang kalau penelitian sejak awal ini memang niatnya melakukan penelitian, maka ya selalu kita berawal dari problem description ya Bu, Bapak Ibu. Ya, problem penelitian itu kan ya, pasti ingin mengatasi suatu masalah. Nah, apakah ini sebuah masalah yang memang nilai practicality-nya besar? Karena masalah bisa masalah nyata, bisa juga masalah teoritis gitu ya. Nah, saya menganggap ini berangkat dari problem yang faktual mungkin dihadapi oleh Bapak Ibu. Nah, kalau penelitian itu memang sejak awal niatnya penelitian, ya kita nomor satu kemudian menggali what's the problem. Dan lalu melihat masalah ini orang lain sudah melakukan apa untuk masalah ini. Apakah memang sudah ada intervensi-intervensi yang dikembangkan, atau jangan-jangan memang belum sampai ke pengembangan intervensi, tetapi baru banyak menggali, memotret masalahnya, meneliti faktor-faktornya, dan sebagainya. Nah, jadi titik tolaknya, dan saya kira ini nanti di sesi yang lebih membahas introduction itu akan disinggung lagi. Titik tolaknya adalah ya mari mencari, mengidentifikasi masalah penelitian di sekitar Bapak dan Ibu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Hanefi, saya kembalikan ke Pak Hanefi. Terima kasih Bu, Bapak Ibu, betul sekali kita masih ada rangkaian workshop, jadi mudah-mudahan makin lama makin lebih detail dan akhirnya Bapak Ibu akan punya draft artikel yang siap untuk dikirimkan kepada jurnal. Ya. Baik, Prof. Ari Purbandari, kami persilahkan menyampaikan apa saja yang perlu disiapkan oleh para peserta untuk bisa mulai menulis artikel ilmiah. Kami persilahkan.